Assalamualaikum, salam literasi. Selamat pagi teman-teman sekalian. Seperti biasa, saya ingin ngobrol sendiri di semangatnya puisi itu nutrisi. Eh, Apa yang sedang saya pikirkan saat ini sebenarnya adalah persiapan untuk malam minggu besok ya. Malam minggu ini saya diundang oleh satu komunitas belajar namanya Ruang Belajar 62 yang saya tertarik sih karena ini komunitas anak-anak muda yang tetap mau belajar gitu ya, ruang belajar. Dan saya teringat satu buku judulnya Sekolah Itu Candu, buku yang sudah cukup lama sebenarnya, saya baca dulu zaman di sekolah menengah itu ya. Penulisnya Rum itu masalahnya. Di situ bagi saya saat itu buku itu sangat revolusioner gitu, karena belum canggih kayak sekarang gitu ya. Apa iya bisa sekolah itu nggak perlu lagi gitu, kayak dulu itu masih sangat baru gitu ya. Tapi penulis di buku itu sudah memberikan gambaran bahwa suatu saat itu sekolah masa depan itu bisa jadi tidak lagi berupa bangku sekolah, namun justru kalau di akhir dari buku itu diceritakan jangan-jangan nanti itu ada sekolah itu ya sekolah versi siapa yang mau ngajar gitu. Misalnya sekolah putu gitu, saya misalnya mengundang sekolah putu, sekolah menulis puisi, siapa yang berminat ayo gabung gitu. Di situ waktu di buku itu digambarkan sekolah bertani ya, ini para petani membuat sekolah bertani, maka orang-orang yang ingin bertani datang ke rumahnya gitu untuk belajar gitu. Saat itu mungkin karena dunia digital belum secanggih ini ya, jadi sudah dibayangkan oleh si penulis di Sekolah Itu Candu itu bahwa akan ada cara-cara belajar yang independen seperti itu, tidak lagi berbasis kurikulum gitu. Nah, kenyataannya sekarang udah jalan, betul nggak sih? Kayak YouTube ya, konten media sosial macam-macam itu semua dalam konten belajar banyak sekali, dan itu seperti membuka kelas gitu. Silakan ayo ya. Seperti ruang belajar lakukan pada malam minggu nanti ya. Jadi teman-teman boleh nanti yang mau ikut gabung di tanggal 22 Januari 2022, menarik nih tanggalnya ya. Itu akan ada Ruang Belajar 62 mengadakan acara rutin sih, katanya acara rutin untuk yang sesi ini di malam minggu nanti. Itu temanya tema pencerita. Nah, mengapa saya jadi terpikir tentang materi atau rencana di malam minggu itu, karena saya sibuk bertanya-tanya apakah saya pantas menjadi narasumber di acara itu, karena temanya tema pencerita gitu ya. Saya sempat salah tangkap gitu ya. Saya pikir pencerita itu ya seperti belajar mendongeng gitu ya, karena dulu saya sempat menjadi salah satu ya ikut belajar mendongeng, bahkan pernah mendongeng juga di anak-anak di daerah Bantar Gebang karena relawan di sekolah alam ya, sekolah alam Bantar Gebang, waktu itu anak-anak pemulung. Awalnya saya berpikir bahwa pencerita itu ya itu gitu ya, pencerita itu. Namun di beberapa hari ini, karena biasa saya itu tanpa di ini ya, makanya senengnya kalau mengisi kegiatan-kegiatan acara seperti ini, saya jadi nggak berhenti belajar gitu. Jadi kemarin itu gara-gara itu saya jadi ngais-ngais banyak referensi gitu terkait istilah pencerita gitu, cerita. Dan ternyata pencerita itu kalau kita bahasa yang lebih populer saat ini disebutnya storytelling, betul nggak? Dan ternyata storytelling itu demikian luasnya gitu. Bahkan mungkin yang saya lakukan di sini ngobrol sendiri ini bagian dari storytelling ya. Lalu kalau kita mau perluas lagi, bahkan di kitab suci pun gitu, ternyata di kitab suci itu banyak sekali ayat yang justru berisi storytelling gitu, berisi tentang cerita-cerita gitu. Dan ternyata di konten media pun YouTube, kalau saya pernah dapat informasi katanya di konten YouTube itu rating tertinggi adalah untuk konten-konten dengan storytelling. Bahkan cuman menceritakan satu film, menceritakan satu berita dibaca ulang, itu pun ternyata ditonton oleh banyak viewer gitu. Artinya sebenarnya
kita ini memang suka betul dengan cerita gitu. Jadi pantaslah ketika dulu kita kecil dulu sering mau tidur minta dibacain cerita, bahkan cerita itu ketika diulang-ulang pun gitu kita tetap menikmati gitu ya. Saya ingat kalau dulu ibu saya itu kalau saya mau tidur dibacain cerita, dia baca dari buku, bukunya itu buku cerita bahasa Indonesia, oleh ibu itu membacakannya dalam bahasa Jawa. Saya itu setelah gede itu baru tahu, wah, berarti ibu itu cukup effortnya luar biasa gitu. Dia melihat bahasa Indonesia, dia terjemahkan dalam bahasa Jawa ke bahasa kita gitu, karena mungkin bahasa ibu kan bahasa kami berkomunikasi satu bahasa Jawa ya. Dan itu banyak sekali kisah-kisah yang nempel di kepala ya dari ibu dan bapak saya ya, cerita-cerita. Kalau bapak itu joke ya, cerita-cerita lucu, dan itu sampai sekarang masih mengakar gitu. Cerita-ceritanya itu tertanam dalam gitu. Ya itulah, mungkin memang kita itu lebih nyaman dengan cara berkomunikasi storytelling gitu. Sehingga saya ini terima kasih ke Ruang Belajar ya. Jadi sebelum acara dimulai saya sudah belajar, karena Ruang Belajar meminta saya jadi narasumber. Saya buka banyak referensi dan ternyata pencerita itu ruang lingkupnya jauh lebih luas dari itu. Ada storytelling. Terus kalau saya mundur ke belakang, saya sempat komunikasi dengan Mbak Ayu selaku moderator, rencana nanti jadi moderator. Tadi malam sempat teleponan, dan ternyata salah satu alasan mengapa saya jadi narsum karena selain saya menulis puisi, saya juga punya latar belakang teater ya. Jadi diharapkan bisa bercerita tentang pengalaman saya di teater. Dan memang kalau bicara storytelling, teater yang paling dekat itu monolog ya. Saya pernah punya pengalaman bermonolog ya, bahkan waktu itu di depan Pak Menteri Keuangan, Pak Agus Martowardoyo ya, karena salah satu event gitu, dan kami harus berperform dalam jumlah, dan mewakili seluruh direktorat gitu ya di Kementerian Keuangan, dan itu rumit ketika kita tidak punya waktu untuk latihan. Akhirnya ya udahlah kalau gitu saya latihannya terpisah aja gitu kan. Jadi akhirnya saya monolog dan teman-teman mengilustrasikan kisah yang saya bacakan gitu. Itu pengalaman dan menurut saya seru sekali ya. Bermonolog itu asik. Bermonolog itu asik. Saya menikmati sekali saat itu. Mungkin itu ya, jadinya storytelling ini menjadi alat yang sangat efektif dalam komunikasi kita, karena seorang itu secara fitrah memang menyukai cerita, dan benarlah bahwa kalau ada yang bilang pengalaman itu guru terbaik ya, maka sebenarnya pengalaman itu tidak harus yang kita alami langsung. Pengalaman yang dialami orang lain dan diceritakan kembali itu menjadi guru yang terbaik, sehingga kita lebih luas wawasannya. Tidak harus semua luka yang ada di muka bumi ini kita rasakan sendiri lalu kita mengambil pelajaran darinya gitu kan. Kalau gitu caranya kita terluka-luka berdarah-darah dong, karena setiap yang mau kita pelajari harus kita rasakan. Daripada begitu mendingan kita mendengarkan kisah dari orang lain dan akhirnya kita mengambil pelajaran dari itu gitu. Jadi kalau pengalaman guru terbaik mungkin benar, tapi belum tentu itu pengalaman kita, karena kalau hal-hal yang berbahaya, hal yang buruk, kenapa harus kita rasakan? Kenapa nggak cukup kita belajar dari pengalaman orang lain? Oke, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.